Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di pagi hari ini dalam acara Mata Air. Untuk harapannya Anda semua keluarga selalu dalam keadaan sehat. Kita berdoa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan dialog kita pada hari yang lalu bicara tentang hikmah hijrah dalam kehidupan. Ya, tentu dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak sekali perubahan-perubahan yang tentu kita sadari bahwa ini adalah titik-titik kita untuk melakukan sebuah hijrah atau perpindahan. Mungkin kita menyadari bahwa selama ini kita banyak hal-hal yang menyangkut masalah dosa, salah dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa berubah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kemarin Ustadz Abdul Latif Khan menjelaskan kepada kita tentang hijrah dilihat dari sejarah. Nah, kita akan lanjutkan kembali nih. Ustadz Latif Khan masih bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, masih banyak sekali yang ingin kita gali Ustadz dari sejarah sebenarnya ya, sebelum kita berpindah kepada bagaimana bicara tentang hijrah dari pendekatan akidah misalnya. Tapi bagaimana kepada masyarakat juga, kepada umat Islam, kita Ustadz menjelaskan apa sih makna dari hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dampaknya kepada kita tuh apa saja. Kalau kemarin banyak sekali Ustadz menyampaikan bahwa sebenarnya kehidupan ini kan seperti apa, spiral ya Ustadz, apa tuh? Spiral berlangsung. Ya. Iya, bahwa ada titik temu nantinya kan Ustadz ya, yang akan kita jumpai juga seperti yang pernah terjadi pada masa-masa zaman dahulu gitu Ustadz. Bagaimana kaitannya dengan hijrah ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Maratib atau sistematika pembahasan kita dalam pelajaran kita ini di mata air ini ya. Ini hari ini saya sudah sampaikan di episode kemarin bahwa pertama kita harus melihat dari tinjauan sejarah. Ya. Dan kita sudah uraikan kenapa tinjauan sejarah. Yang paling penting tadi yang Mbak bilang bahwa alur sejarah umat manusia itu berlangsung dengan pola spiral. Jadi ada titik-titik peristiwa yang rada mirip dan akan semacam terjadi perulangan karena memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa sampai di situ. Jadi baik itu sejarah hancur maupun sejarah bangkit. Kenapa peradaban Islam sekarang tidak bergengsi lagi, tidak memimpin dunia? Jangan tuduh Islamnya. Karena Islam adalah satu formula sukses dunia akhirat. Persoalannya kalau bahasa Abduh mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup dengan umat Islam sendiri gitu ya. Jadi walaupun kemudian dalam satu buku yang menarik Abul Hasan An-Nadawi itu mengingatkan kepada kita tentang kerugian apa yang akan diderita dunia ketika umat Islam berada pada posisi mundur. Jadi ketika umat Islam, bukan Islam. Karena Islam dia salih likulli zaman wa makan. Dia posisinya oke, bagus terus untuk semua zaman dan tempat. Tapi kemunduran yang menimpa umat Islam, dan tentu saja ini berawal dari mereka tidak istiqomah lagi menjalankan semua ajaran Islam, atau lebih sederhananya bahasa menegakkan syariat dan hukum Islam, itu akan melahirkan satu hal yang disebut dengan kebangkrutan moral penduduk dunia. Kenapa? Karena kebangkrutan moral yang dimaksud di sini adalah bergesernya moral ruhul umat manusia menjadi moral yang hanya didorong oleh semangat syahwat hewani manusia. Bagaimana mereka memformula seks sebagai sebuah keasikan. Bagaimana mereka memformula pokoknya segala hal yang sifatnya tidak lagi duniawiyah, tidak lagi mengajak kita untuk ingat kepada Allah, karena orang akan bertanya apa pentingnya. Saya beriman atau saya saya tunduk kepada Allah. Atau ketika seorang yang diskusi dengan saya mengatakan, ketika seorang berwudu lantas kemudian dia membasuh mukanya, yang kupahami sebenarnya adalah dia harus membasuh topeng demi topeng yang telah menjadi sesuatu yang menyembunyikan wajah aslinya. Jika dia tidak berani dan tidak mau membongkar topeng demi topeng yang menyembunyikan wajah aslinya, maka dia tidak perlu berwudu. Itu logikanya. Itu cara berpikir dia, itu konklusi bagi dia. Saya bilang, Anda tidak salah untuk kemudian membiarkan penafsiran terhadap wudu seperti itu Anda lakukan ketika menyapu wajah. Tapi Anda tidak boleh mengatakan bahwa itulah kebenaran
yang harus aku pahami, sehingga kalau aku masih melakukan hal-hal yang salah, di mana topeng-topeng wajah, topeng munafik, topeng nifak, topeng penjilat dan sebagainya belum bisa aku buang, maka aku tidak mau berwuduk. Pertanyaannya, kalau kau tidak mau berwuduk, maka bagaimana kau bisa menyingkirkan semua topeng itu? Apa solusi yang kau buat? Bagaimana? Akhirnya dia bingung sendiri. Karena teori dia, ngapain kita sholat kalau kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Sementara untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat itu sendiri. Lantas kenapa kau tidak mau berangkat sholat? Dengan dalih kau belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu karena sebab selama ini kau memang tidak sholat. Maka pergilah sholat. Dan jangan kira bahwa ketika kita akan memukul batu gunung, maka sekali ketuk batu itu akan hancur. Tidak bisa. Terkadang kau harus memukulnya berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Dan Tuhan tidak melihat batu itu harus hancur atau tidak. Tapi Tuhan melihat bagaimana kesungguhanmu dalam memukul batu itu. Tidak berubahnya niatmu dari keinginan besar bahwa satu hari kelak batu ini akan hancur. Dan jikapun dia tidak hancur, aku meyakini ada generasi akan melanjutkan perjalanan ini atau pekerjaan ini untuk menghancurkan batu itu. Itu harus kita pahamin itu. Nah, jadi itu yang kalau kita perhatikan tadi saya bilang dari titik pelajaran kita melihat perulangan sejarah harus syarat-syarat untuk memenuhi peristiwa menang kita harus penuhi. Dan sejarah Nabi berisikan itu. Sekarang kita melihat pendekatan dari pendekatan akidah. Jadi memahami hijrah dari pendekatan akidah. Kalau dilihat dari umat terdahulu itu, karakteristik dari umat yang dihadapi oleh Rasulullah sendiri seperti apa gitu? Supaya kita juga bisa memahami karakteristik manusia-manusia yang terjadi di zaman seperti sekarang. Manusia tidak pernah berubah karakternya kapanpun. Karena manusia adalah manusia dan tetap jadi manusia. Walaupun dia berpenampilan layaknya seorang binatang atau bertingkah layaknya seorang binatang atau iblis dan sebagainya. Tapi dia manusia. Karena instrumen yang membentuk kepribadian manusia itu tidak berubah. Orang sekarang tertawa, seluruh dunia kalau orang tertawa kita tahu dia sedang tertawa. Kenapa? Yang namanya tertawa ya seperti itu. Yang namanya menangis seperti itu. Dan tidak ada perubahan. Kita tidak menganut seperti teori yang dipakai oleh Darwin bahwa manusia sebelumnya adalah kera yang kemudian bisa tegak dan kemudian bisa bicara, kemudian mengerti moral, kemudian pakai baju, kemudian. Jadi evolusi yang ditawarkan oleh penganut teori evolusi adalah evolusi yang aneh atau pelajaran yang aneh. Karena bagaimana mereka bisa menghentikan evolusi pada satu titik. Dari kera jadi manusia dan berhentilah evolusi. Itu sebuah kesalahan. Atau Agus Comte bilang agama dimulai dari primitif. Kehidupan manusia dimulai dari masa primitif, di mana mereka membenarkan animisme, dinamisme, politeisme, sampai kemudian mereka beranjak kepada tahap agama dan mereka mengaku ada Tuhan. Dan tahap tertinggi dari peradaban manusia, kata Comte, itu adalah tahap di mana disebut dengan tahap positif. Manusia tidak perlu memikirkan masa depan atau menangisi masa lalu, dan dia harus berbuat hari ini di sini dan untuk kepentingan sekarang ini. Apa yang dibilang Comte itu sama dengan apa yang disindir Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Ini cuma kehidupan dunia yang semua berlangsung begitu saja. Dan kehidupan kematian hanya peristiwa waktu yang mempergilirkannya. Nah, jadi cara berpikir ini tidak ada dalam Islam. Makanya kalau kita pulang, dekati sejarah dengan pendekatan akidah, dalam hal ini cerita hijrah. Makanya kalau bicara pendekatan akidah, maka no chosen, tidak ada pilihan. Artinya apa? Kalau memang kau mau Islam, kau keluar dari sana, pindah ke sana. Kenapa? Instruksi ini datang dari pemilik agama, yang buat agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan pindahnya, mau pindah bertahap, mau pindah sekaligus, mau pindah secara revolusioner, mau pindah secara memperhatikan hal-hal yang prioritas dulu, silahkan. Tapi yang pasti semangatmu adalah semangat pindah. Itulah kenapa bahwa inilah peristiwa yang Nabi mengeluarkan statement penting. Ketika Nabi berangkat atau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi tidak mengeluarkan satu statement yang akhirnya menjadi akidah bagi kita. Tapi kalau perjalanan hijrah, Nabi mengeluarkan statement. Statement Nabi apa? Innamal a'malu bin niat. Jadi semua amal itu dimulai dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan siapapun melakukan sesuatu, apapun perbuatannya, itu akan dihitung dengan apa yang diniatkannya. Jadi karena kalau dihitung dari apa yang dibuatnya, maka seorang manusia tidak benar pekerjaannya kecuali dia harus memenuhi semua syarat-syarat yang memang ditentukan. Dan itu amat sangat berat sama kita.
Dan ini terkait sekali dengan sebuah komitmen ya. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa tidak ada peristiwa yang direspon begini penting oleh Nabi sampai kemudian hadis yang begini penting ini kemudian dikira orang adalah hadis niat sholat, niat ibadah, niat puasa. Itu hanya niat. Padahal gerak kehidupan kita ini. Ini bicara hidup. Ini bicara reformasi. Ini bicara revolusi. Ini bicara pindah. Ini bicara komitmen, gitu. Jadi kalau mau bicara sekarang Mbak Evi, saya, yuk kita tajdidun niat. Apa tajdidun niat maksudnya? Apa rencana hidup kita? Kalau Mbak Evi bilang saya rencana hidup kayaknya belum gitu-gitu amat Ustadz. Kenapa? Anak saya masih kecil-kecil, paling yang besar kuliah, belum lagi cerita nikah. Jadi kalau saya ini ada uang pun pening Ustadz. Belum siap ngitung uang yang sekarang, udah datang uang yang baru. Amin. Kan gitu kan ceritanya kan. Jadi ada teman saya begitu, saya ada stres saya ini. Kenapa? Karena gajian bulan lalu belum habis, udah gajian lagi gitu. Jadi belum siap saya ngitungnya katanya. Nah, udah datang lagi gitu. Problem itu namanya. Nah, jadi artinya manusia itu akan dipulangkan kepada apa yang dia pikirkan tentang kehidupannya. Kalau siapa René Descartes ya, kalau saya tidak silap, dia bilang aku berpikir maka aku ada. Teori Islam tidak begitu. Teori Islam Allah mengukur kita dengan apa yang kita niatkan. Jadi bukan pikiran itu yang membuat kita ada, bukan. Tapi niat itu tidak bersarang dalam pikiran, tapi niat itu bersarang dalam kepribadian kita. Yang kemudian ketika saya mengatakan aku ini, saya sering mengatakan sekarang kita ini hakikatnya warga surga. Maka jaga jangan sampai KTP surga itu hilang dari kita. Apa KTP surga itu sebenarnya adalah penerimaan, pengakuan dan ketundukan kepada Allah dan menerima Islam sebagai agama. Itu KTP-nya. Jangan hilang itu, karena kalau hilang agak berat nanti perjalanan di sana itu. Dimanapun kalau kita kehilangan paspor di negara lain kita akan sulit. Di Indonesia setiap urusan di negeri kita dan di negeri manapun di masing-masing negara pasti tanda identitas mereka yang dibutuhkan. Allah memasukkan kita ke surga, identitas kita harus menjadi Muslim. Ya, nah makanya untuk menjadi Muslim itu yang dipentingkan adalah komitmen. Anda boleh buat apa? Tidak sedikit orang yang kemudian dia bisa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, kemudian semua masjid, tapi ternyata dia punya niat yang tidak karena Allah. Makanya innama likulli imri'in wa innama, dan bahwa tidak lain tidak bukan semua urusan itu dipulangkan kepada kenapa dia meniatkan itu. Apa niat di balik itu semua. Nah, saya datang kemari, kita sama-sama di studio. Ketika kita bilang lillahi ta'ala, niat itu bukan kerjaan bibir. Maka 1 juta kali bibir mengatakan saya ikhlas itu belum ikhlas. Saya ikhlas, tidak ada masalah. Jadi Ustadz kami bisa panggil Ustadz ceramah, terus terang Ustadz jamaah senang sekali Ustadz. Waktu pertama datang itu mereka terakhir minta lagi di peringatan ke depan untuk bisa mengundang Ustadz lagi. Ini jemaahnya anak SD kelas 3 sampai kelas 5 gitu. Coba bayangkan, ini pengalaman saya. Mereka minta sekali Ustadz supaya Ustadz lagi. Saya berpikir ya Allah, saya bilangnya gini, alhamdulillah anak-anak itu ternyata senang sama saya, padahal saya orangnya serius betul. Nah cuma masalahnya saya sabar nggak kalau diundang lagi datang ngadapin mereka gitu kan. Maka innama likulli imri'in ma nawa, pulang kepada niat. Berapa banyak orang menikah? Kemarin saya memberi. Nah, ternyata dia tidak punya niat sama sekali. Dia cuma kejebak. Ketangkap kamtip. Jadi pengaruhnya luar biasa. Ketangkap Pol PP gara-gara melakukan hubungan tidak benar, nauzubillahi min zalik, atau kemudian hamil di luar kan nikah. Pertanyaannya punya niat nggak dia bikin nikah ini? Kalau ditanya paling sederhana adalah ya lepas tanggung jawab. Ya daripada nanti aku bertanggung jawab atau dituntut ke polisi, bagus aku nikahin. Jadi apa niat? Padahal nikah adalah sebuah agenda ibadah yang seharusnya dimulai dengan niat. Yang namanya ibadah ini harus punya niat. Dan niat itu harusnya dia memperhatikan apa dan kenapa Allah menyuruh kita beribadah dalam bentuk nikah tadi. Jadi niat ini dahsyat ya sebenarnya ya, akibatnya atau pengaruhnya di dalam pergerakan kehidupan kita saat ini. Ya memang kita harus mulai dari sana. Makanya kalau saya, walaupun ada yang memprotes itu, rencanakan mau di mana tinggal nanti di akhirat, di mahsyar. Nanti insya Allah saya janji satu waktu di episode setelah kita menyelesaikan ini, kita bisa diskusikan. Saya sudah ingin melihat mahsyar di depan mata, melihat surga di depan mata, melihat neraka di depan mata. Kita buat judul-judul itu. Kenapa? Karena ini mohon maaf ini, saya pulang kepada iman ini. Ketika kita bicara tentang alam lain, yang mengkhabarkan itu akan pasti mendeskripsikan tempat itu dengan detail. Karena ini persoalan iman loh. Persoalan iman ini sehingga ketika welcome drinknya penghuni neraka itu apa? Minuman selamat datangnya.
pakaian mereka, makan mereka, tinggal mereka, suasana tinggal mereka, apa bahasa mereka, ngapain mereka di sana. Itu harus dideskripsikan dengan benar sehingga kita semua jadi ngerti. Loh, kalau memang begitu neraka, ya Allah jangan sampai saya masuk ke sana. Atau surga harus dideskripsikan dengan betul. Dan memang ternyata Quran, hadis dan sebagainya, bagaimana tidaklah ada suara penghuni neraka di mana akhirnya tarikan napas mereka itu berbau rintihan. Itu bahasa Quran. Jadi tarikan itu seperti orang yang punya beban hidup yang luar biasa beratnya. Sehingga ketika dia tarik, nah ini contoh, ini bukan pelajaran kita. Jadi saya maksud tadi, ketika kita belajar dari sisi pendekatan akidah, maka kita harus melihat bahwa cerita hijrah itu artinya no chosen, tidak ada pilihan. Arti no chosen artinya kalau Allah sudah bilang kerjakan, kerjakan. Sepahit apapun resiko itu. Walaupun nanti kita akan mengurai adanya tuduhan orang dari luar bahwa agenda hijrah sebenarnya adalah hidden agendanya adalah penyelamatan ekonomi. Atau karena sudah nggak nyaman aja di Mekah. Kelihatan bahwa sebenarnya lari dari tanggung jawab. Karena sebenarnya dia harus tetap di Mekah, cuma ya karena tak bisa juga akhirnya pakai buat agenda penyelamatan. Istilahnya bagaimana cara jalan keluar dari Mekah supaya kita bisa selamat, tidak lagi tertumbuk pada isu yang sama. Padahal di situ ada tujuan bagaimana memperlihatkan bahwa umat Islam ini tidak lemah ya. Ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh umat Islam gitu kan ya. Dan panggilan-panggilan untuk berangkat hijrah itu betul-betul panggilan lillahi ta'ala. Ya, saya tadi masih mengupas wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus ada yang kalimat menarik itu. Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, tidak. Man kana hijratu ila Allahi wa rasulih, fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Memang tidak ada sebab dia bergerak dari A ke B, itu karena sebab. Sehingga kalau dia bergerak dari kampung ini ke kampung ini, dan ini panggilan Allah dan Rasulnya, jika apa yang dia senangi di sini tidak bisa dia bawa, maka dia akan tetap berangkat. Itu yang dimaksud dengan man kana hijratuhu ilallah wa rasuluh. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Misalnya, saya punya harta banyak nih di Mekah. Ini kalau hijrah bisa nggak selamat nih, nggak mungkin bisa saya bawa ini. Karena orang Quraisy pasti nggak kasih. Mereka pasti akan buat barter. Oke, silakan pergi tapi harta tinggal. Nah, pilihan-pilihan ini maka Nabi bilang, man kana hijratuhu ilallah wa rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Sampai jangankan harta, anak istri memberatkanmu sekalipun tinggalkan mereka. Karena ini pilihan akidah. Ini bukan pilihan ekonomi. Ini bukan pilihan keselamatan jasad. Kalau pilihannya keselamatan jasad, seorang suami, istri, anak mau berangkat hijrah, kemudian orang bilang tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, kau bisa pergi, dia pasti akan tidak berangkat. Tapi dalam peristiwa hijrah itu nanti kita paparkan, ada orang yang dia meninggalkan istri dan anaknya. Ketika dicegat, dia kemudian bilang sama istrinya, izinkan ya dek, abang duluan. Adik istri bilang, kalau memang Allah menetapkan kau yang harus berangkat duluan, tak masalah. Artinya apa? Kalau itu pilihan-pilihan karena aku mencintai istriku. Kalau itu pilihan-pilihan karena aku mencintai anakku, maka dia tidak akan pernah berangkat. Dia pasti akan tinggal di tempat di mana orang yang dia cinta itu tinggal. Tapi ternyata cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tinggalkan itu. Nah, ini yang dimaksud pilihan. Ini Ustaz terkait lagi dengan momen-momen kehidupan yang dilalui oleh manusia. Ada orang yang, mohon maaf, ini sebuah cerita kisah nyata ketika seorang memasuki Islam, lalu kemudian dia harus meninggalkan keluarganya, suami dan anaknya, lalu kemudian dia hijrah ke Jakarta, yang kemudian apakah itu ya yang di hijrah yang betul-betul murni gitu ya, untuk memurnikan akidah, karena nih anak-anak dan suaminya tidak mau diajak hijrah itu pun salah satu Ustaz ya. Ya itu dia. Contoh yang itulah makanya saya bilang kita harus bisa melihatnya dari perspektif akidah. Artinya apa? Ini akidah. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Okay. Ya. Karena ini akidah, Bilal ikut hijrah. Tapi tahu nggak apa yang terjadi pada Bilal dan mayoritas para sahabat yang pindah ke Madinah? Mereka demam. Bilal itu lebih sebulan tergeletak. Gerembangnya cuma gerembang Mekah. Gerembangnya gerembang Ka'bah. Apa istilahnya? Ngigonya lah. Ngigaunya itu dari balik panasnya itu, dia bicara kerinduannya kepada Makkah. Ya. Kerinduan kepada Makkah. Padahal siapa Bilal di Makkah? Di Makkah dia adalah budak yang kemudian dia habis waktunya disiksa. Waktunya kemudian digunakan oleh majikannya untuk bagaimana caranya dia keluar dari Islam. Dan setelah dia merdeka sekalipun dia bukan orang kaya. Jadi Makkah tidak menjanjikan sama dia secara keduniaan. Tapi dia pindah. Walau demam dia tahankan.
Siapa bilang Nabi juga tidak sedih saat meninggalkan Makkah? Pasti ada dong rasa Dia naik ke atas bukit tinggi dan melihat Makkah dari kejauhan, dan dia mengeluarkan satu kalimat, wahai Makkah, kalau hanya sekedar mengikuti perasaan, aku tidak mau keluar dari sini. Tapi orang-orang yang tinggal di tempatmu atau orang-orang yang bersamamu, mereka mengusirku. Mereka tak suka lagi kepadaku. Selama tinggal Makkah. Itu Nabi udah jalan dari jauh, dia lihat Makkah itu. Kenapa? Kampung halaman, saya lahir di sini, saya besar di sini, saya menikah di sini, saya punya anak di sini. Tiba-tiba saya harus tinggalkan semua itu. Semua nostalgia itu harus saya buang. Nah, ini makanya saya bilang perspektif akidah adalah perspektif sam'an wa ta'atan. Ketika perintah datang, mereka tidak lagi memikirkan siapa berkawan sama siapa di sana, siapa yang akan tanggung saya makan. Dan kebiasaan orang Mekah sama Madinah berbeda loh. Orang Madinah itu petani, orang Mekah itu pedagang. Kayaknya nggak nyambung. Artinya apa? Keahlian khusus sebagai petani tidak dimiliki oleh orang Mekah. Tapi mereka pergi ke satu negeri yang masyarakatnya mayoritasnya adalah petani. Dan mereka pergi hanya dengan, kalau bahasa duniawinya, hanya mendengar bahwa orang-orang di sana, di Madinah, adalah orang-orang yang sudah welcome menerima mereka. Tapi mereka kan manusia biasa, ada batas sabar kalau awak nggak kerja. Nah, kira-kira begitu. Berapa lama mereka bisa santuni kami tinggal di sana? Belum ada kepastian ya Rasul. Maunya pastikan dululah. Minimal kita jadi PNS dulu di sana, udah terdaftar, sehingga kita nerima gaji. Kira-kira. Tidak ada. Ini no chosen. Kita harus pindah karena sebab Allah telah memerintahkan, Allah sudah suruh kita. Nah, ini pilihan luar biasa. Tentu kita akan lebih sangat memahami dan mendalami hikmah hijrah ketika ini kita kaitkan lagi dengan kehidupan kita, bicara tentang akidah. Sejauh mana kita sendiri bisa memahami kekuatan akidah kita, Ustaz ya. Lalu momen-momen seperti apa yang bisa kita jadikan sebagai waktu kita berhijrah gitu, Ustaz. Dan siapa orang yang atau pihak siapa orang yang bisa mempengaruhi kita untuk memiliki kekuatan untuk berhijrah gitu, Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya pikir saya harus jawab sekarang. Esok kita akan lanjutkan, Ustaz ya. Dari pertanyaan ini mudah-mudahan bisa nanti Ustaz masih punya waktu untuk bersama kita di Mata Air. Dan tentu pagi hari ini masih bicara pada tataran kulit nomor 2 ya Ustaz ya. Kalau kita bilang. Nah, mudah-mudahan besok juga Anda masih terus bisa menyaksikan Mata Air, dan tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Abdul Latif Khan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Esok pada jam yang sama kami hadir kembali insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irena Handono. Tinggalkan semua ya. Tinggalkan semua. Kan beliaunya ya. Beliau bagus ya, lurus orangnya ya. Lurus. Secara langsung waktu itu Ustaz. Di mana? Trans. Baru. Enggak, udah lama. Saya punya acara namanya Mu'alaf. Jadi semua yang mu'alaf. Saya kemarin lagi kan ada seorang kakek tua, dia bawa sepeda aja. Bajunya lusuh. Saya ngisi ceramah tahun baru hijrah. Jadi dia tidak dengar duduk, dia dengar di samping sepedanya. Ketika saya bilang, mana pilih, Muslim brengsek atau kafir baik untuk jadi pemimpin? Dia lepas sepedanya, dia maju ke depan. Muslim brengsek, Muslim. Kan dia kafir, kan gitu. Dia Cina, masuk Islam tapi kelihatannya lusuh lah. Jadi saya begitu selesai saya bilang, luar biasa Bapak itu. Mana orangnya? Itu Ustaz. Dia mu'alaf Ustaz. Oh gitu. Dan kan ada calon yang tidak muslim maju. Lanjut ya. Ya.